lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pemahaman dan pengertian dari baik dan buruk. Let's go. Oke, untuk kali ini ada 3 pemahaman dan pengertian. Kita langsung. Pemahaman yang pertama. Pemahaman menurut adat istiadat. Negara kita tercinta, negara kita terbaik, dan negara paling kaya di dunia, Indonesia Raya, terdapat banyak suku bangsa dan yang memiliki adat istiadatnya masing-masing. Kali ini, menurut Ahmad Amin mengatakan bahwa tiap bangsa mempunyai adat istiadat yang berdasarkan suku bangsanya tersendiri. Yang menganggap baik buruknya sesuatu itu tergantung apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka percaya terhadap adat istiadat tersebut. Sehingga menanamkan perasaan kepada mereka bahwa apabila seseorang melakukan berbuat baik, maka itu akan membawa kesucian bagi dirinya sendiri. Dan sehingga apabila mereka melukai atau melakukan perbuatan buruk, itu sangat dicela dan akan membuat mereka terusir dari adat istiadatnya atau akan menerima hukuman-hukuman yang sesuai dengan adat istiadat tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Yang kedua, pemahaman dari hedonisme. Kata yang tidak asing bagi telinga kalian, kata yang telah diucapkan kepada anak-anak muda zaman sekarang yang sedang melakukan hedonisme, berfoya-foya, bersukaria tanpa memikirkan jangka ke depannya. Oke, pada aliran hedonisme ini adalah aliran yang dicetuskan oleh filsafat Epicurus, seorang Yunani kuno pada tahun 341 sampai 270 Masehi sebelum Masehi. Oke, yang dikembangkan oleh Sivernis. Mempunyai sebuah pemahaman yang baik adalah perbuatan yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Sehingga peletak dasar pemahaman ini mengatakan bahwa kebahagiaan manusia itu berdasarkan kelezatan yang sebagai tujuan hidup manusia. Serta kepedihan dan penderitaan itu adalah suatu keburukan, karena ketika kelezatan, kenikmatan dunia yang sudah kita dapatkan itu membuat kita lupa diri akan sesuatu. Yang menyebabkan perbuatan baik adalah kita menikmati kelezatan itu dengan cara bersyukur. Tapi ketika kita berlebihan dalam menanggapi kebaikan tersebut, maka akan bertumbuh rasa ria, kepedihan kita, karena congkak nantinya. Itu yang akan menyebabkan sebuah keburukan akan terjadi. Yang ketiga ada paham religionisme atau seseorang yang religius, seseorang yang beriman dan bersungguh-sungguh kepada Tuhannya. Oke, dalam paham ini keyakinan teologis yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang peranan penting, karena tidak mungkin seseorang yang berbuat baik tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhannya jika bersangkutan tidak beriman kepadanya. Yang artinya jika seseorang beriman dan mempunyai keyakinan penuh kepada Tuhannya, pasti dia akan melakukan perbuatan baik sesuai dengan keyakinan yang dia anut, kepercayaan yang ia percaya, dan keyakinan yang ia tanam dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia melakukan perbaikan, maka Tuhannya akan suka, maka Tuhannya akan senang dan memberikan jalan yang mudah untuk dia mencapai sebuah kenikmatan dunia. Oke, kita masuk ke pembahasan yang utama, yaitu baik dalam pandangan Islam. Perbuatan baik yaitu perbuatan yang dilakukan untuk Tuhan dan perbuatan baik yang dilakukan kepada makhluk hidup. Perbuatan yang dilakukan untuk Tuhan disebut dengan ibadah. Sedangkan perbuatan baik kepada makhluk hidup ada bernilai ibadah dan ada yang tidak. Akan tetapi dalam agama Islam kita mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk yang setiap tindakannya selalu dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dan semua amal itu akan ditimbang dan dihisab nantinya di yaumil akhir. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara 2 malaikat yang ada di setiap kanan kiri kita yang siap menjaga dan mengawasi kita selalu tindak laku kita. Level kebaikan itu ada 3 level. Yang pertama ada level terendah atau al-had, al-ahda, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban hanya sekedar melepaskan kewajiban seperti membayar zakat. Itu termasuk hal yang paling ringan. Ya, kita biasa juga bersedekah. Dan level kedua ada al-had al-aswad, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban dengan kadar secukupnya. Biasanya untuk menggugurkan kewajiban dan dengan kepentingan diri sendiri, seperti tergambar dalam anjuran Al-Quran untuk bersikap moderasi atau tidak berlebihan.
tidak berlebihan dalam melakukan segala sesuatu yang akhirnya menjebloskan kita pada tindakan riya dan sombong hingga angkuh. Dan yang ketiga ada level tertinggi, al-had al-aqsa, yaitu berbuat baik atau melaksanakan kewajiban untuk orang lain walaupun dirinya sendiri itu memerlukannya. Mungkin dalam hal ini, hal yang biasa kita lakukan adalah berdakwah dengan cara dan metode kita sendiri, tapi sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Itu melalui banyak platform, entah itu YouTube, IG, Facebook, streamer-streamer yang lain. Kita bisa melakukan dakwah dimanapun dan kapanpun, asalkan tidak bertentangan dengan syariat-syariat agama. Buruk dalam pandangan Islam, perbuatan yang buruk dan jahat adalah hasil dari ketidaktahuan. Pendapat ini ingin menegaskan bahwa ketika seseorang itu mengetahui suatu perbuatan buruk dan tahu juga akan akibatnya bagi dirinya sendiri, pemikiran ini mencerminkan cara berpikir idealis, logis, dan linear yang tidak menyimpang. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan bukanlah berasal dari kalangan orang awam, melainkan orang-orang yang tahu betul mana perbuatan yang baik dan yang buruk beserta akibatnya. Namun mereka sudah dihitamkan oleh yang namanya dosa. Ketika kalian sudah berbuat dosa, apapun yang terjadi pada diri kalian akan acuh dan tak acuh. Semua perlakuan yang kalian lakukan atau semua perbuatan jahat biasanya adalah iming-iming tentang duniawi. Tetapi dalam prakteknya, kehendak saja tidak cukup untuk menangkal seorang dari perbuatan buruk dan jahatnya tersebut. Oleh karena itu, agar manusia tidak melakukan tindakan buruk dan jahat, haruslah ada penguasa yang membuat aturan dan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada si pelaku kejahatan. Itu melalui pembuatan undang-undang, dari kepolisian, dari pejabat setempat yang memberikan pengawasan, lalu memberikan pengetahuan dan pemahaman. Karena rata-rata, seorang melakukan tindakan kejahatan adalah orang yang berpendidikan tinggi, atau juga orang yang kepepet dalam hal faktor ekonomi, sosial, dan gengsi. Itu yang biasanya mereka melakukan untuk melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan duniawi. Pandangan yang lebih modern pun mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tercipta dalam keadaan baik. Namun dalam perkembangannya, seorang manusia bisa melakukan tindakan baik dan jahat tergantung pada hati nuraninya, pada hati kecil yang ada dalam tubuhnya yang mengkondisikan dia, lalu mengirim sinyal ke otak untuk melakukan sesuatu, entah itu perbuatan baik ataupun buruk. Akhirnya ia pun terlena dan pemenuhan keinginan syahwatnya yang menyebabkan lupa akan akibat dari perbuatan yang buruk yang ia lakukan. Oke, ada beberapa contoh perbuatan baik. Yang pertama ada beribadah, sopan santun, berbakti pada orang tua, saling menghargai, amanah, jujur, toleransi. Perbuatan buruk itu banyak loh. Yang pertama ada berbohong. Yang kedua ada mencela. Yang ketiga tidak beribadah dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap agamanya. Yang keempat khianat. Dan ada pendusta. Oke, mungkin itu saja contoh-contoh dari perbuatan baik dan buruk yang bisa saya jelaskan. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah saja dengan cara tunduk kepadanya dan jangan menyembah selain dia. Berbuatlahlah kepada kedua orang tua dengan memuliakan dan berbakti kepada keduanya. Berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Berbuatlah kepada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan dan berbuat baiklah kepada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Berbuat baiklah kepada sahabat yang menemani kalian. Berbuat baiklah kepada musafir yang kehabisan perbekalan di perjalanan. Berbuat baiklah kepada hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hamba yang mengembangkan dirinya, sombong kepada sesama, dan gemar menyanjung dirinya sendiri secara angkuh di hadapan manusia. Yaitu kesimpulan.
kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dari sekian banyak paham yang mempengaruhi penentuan baik dan buruk di atas, yang lebih utama dan yang terlebih dahulu yang harus kita perhatikan adalah menurut ajaran Islam. Karena kita sebagai umat Islam sepantasnya kita berpegang teguh pada ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Karena itu merupakan pegangan umat Islam yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di konten video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zaki Fauzan, mohon undur diri dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.